What's up the Chelsea? Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-174. Kemarin kita sudah membahas review match antara Chelsea versus West Ham. So, buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Oke, jadi di episode kali ini kita akan membahas mediocre mindset. Ya, nggak salah dengar. Mediocre mindset dari Chelsea Football Club dan juga terkait hal-hal yang lain seputar dari Chelsea. Namun seperti biasa, sebelum lanjut nonton, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini, dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started guys. Ya, CBC akan memulai terlebih dahulu untuk memperkenalkan duo sporting director dari Chelsea yang mungkin banyak dari kalian ini tidak tahu bahwa Chelsea ini mungkin memang agak lain ya. Karena di saat hampir semua klub itu hanya mempunyai satu sporting director, nah ini Chelsea malah mempunyai dua sporting director, yaitu Paul Winstanley dan Lawrence Stewart. Ya, di sini kita bisa lihat mereka ini sedang berjalan mengapit dua owner dari Ekbali, di mana per tanggal 2 Februari 2023 ya, di mana sekarang mereka itu sudah tepat 2 tahun menjabat di posisi itu. Ya, seperti kita ketahui, director ini dipegang oleh co-owner dari Chelsea sendiri, yaitu Todd Boehly ya. Sejak Juni 2022 saat Marina Granovskaya itu mengundurkan diri guys ya, pasca peralihan dari kepemilikan dari klub ya. Paul Winstanley itu sudah menjabat terlebih dahulu sejak November 2022, di mana 2 bulan sebelum Graham Potter itu menjabat sebagai manajer dari Chelsea ya. Dan coba tebak dari mana atau dari klub mana Paul Winstanley ini? Ya, Brighton. Jadi owner kita ini benar-benar buta sepak bola guys. Saat itu ya, Todd Boehly itu 100% take in charge sebagai CEO di Chelsea. Jadi dia ini tidak mau repot berpikir menganalisa uh, dan langsung saja mengambil keputusan ya. Karena pelatih dari Brighton, maka ambil aja sporting director dari Brighton ya. Catat ya, dari Brighton Winstanley ini. Next, 2 tahun lalu, tepatnya 1 Februari 2023, Chelsea ini menambah sporting director lagi. Kali ini dari Lawrence Stewart yang datang dari AS Monaco. Dan fun fact-nya guys, fun facts-nya. Tahun 2022 itu, Brighton berada di klasmen di peringkat ke-6. Dan guess what? AS Monaco di peringkat di di tahun 2023 itu berada di peringkat berapa coba? Ya, berada di peringkat ke-6 juga, guys. Di bawah dua sporting director ini, Chelsea tahun 2024 mengakhiri di peringkat keberapa? Ya, di peringkat ke-6. Dan mereka bilang bahwa Pochettino itu gagal. Sedangkan di dua klub mereka sebelumnya itu saat menjabat di Brighton ataupun di Monaco itu mereka itu pencapaian klubnya juga berada di peringkat ke-6 juga dan mereka itu memecat Pochettino karena Chelsea di peringkat ke-6. Are you serious? Look, CBC is not a biggest fan dari Pochettino ya. Tapi memang under Pochettino, Chelsea ini kalau tidak salah tidak pernah menang ya atas Liverpool, Man City maupun Arsenal ya. Jadi ya wajar saja menurut CBC itu dia dipecat. Tapi lucu juga ya kalau Pochettino itu dipecat ya. Karena sebenarnya ini tidak fair juga ya dari perlakuan duo sporting director ini. Karena mereka itu menerapkan standar ganda di klub lama mereka, di mana pencapaiannya di 6 besar dan tidak memecat pelatih. Tapi kemudian di Chelsea, mereka ini malah memecat pelatih saat Pochettino itu mencapai di peringkat ke-6. Ini gila guys ya, asli gila. Karena terlintas di pikiran dari CBC, kalau saja Chelsea itu tidak tercapai di peringkat ke-4 besar di musim ini, dan juga tidak pernah menang atas Liverpool dan Arsenal, ya kenapa nggak ada Man City? Ya karena Man City sudah selesai, sudah 2 kali kita kalah ya, home and away. Ya, maka Maresca ini kemungkinan besar akan out guys. Ya, sorry to say. So,
CBC merasa mereka berdua ini akan cari bagaimana caranya mengamankan posisi mereka sebagai sporting director dengan mencuci tangan dan melimpahkan kesalahannya kepada manajer. Jadi posisi mereka itu aman dan tentram, guys. Dan mereka tetap menjabat. Ya, jauh sebelumnya CBC juga sudah pernah membahas ya di awal-awal episode dari channel CBC ini ya untuk bahas terkait hal kedua director ini ya. Check this out. Beberapa sumber dari Chelsea memberitahu The Times bahwa Paul Winstanley dan Lawrence Stewart mengantarkan 18 halaman laporan terperinci mengapa Pochettino perlu untuk diganti setelah 10 bulan in charge. Hanya Bully mencoba memveto keputusan tersebut. Next, dapat dipahami bahwa Baghdad Ekbali menjadi pengacara untuk memecat Mauricio Pochettino. Dia melakukannya berdasarkan rekomendasi Paul Winstanley dan Lawrence Stewart. Todd Bowley dipahami mau tetap mempertahankan Pochettino. Ya, padahal kita tahu semua bursa transfer itu kan dipegang sekitar 90% kendalinya oleh sporting director, guys. Dan nyatanya kinerja mereka selama 2 tahun ini apa? Hah? Nggak becus mendatangkan striker selama 2 tahun. Dan masakan itu tidak dijadikan KPI oleh owner dari Chelsea. Ya, ya benar-benar buta, guys ya. Owner kita benar-benar buta sepak bola. Dan sudah jelas-jelas mereka ini sporting director sudah 2 tahun gagal mendatangkan striker. Nggak habis pikir gitu loh, guys. Jadi Chelsea ini hanya mengandalkan Jackson yang I'm sorry to say. Ya, Jackson ini sudah 2 tahun nih guys di Chelsea. Dan banyak peluang yang terbuang sia-sia. Pertanyaan dari CBC mau sampai kapan? Mau berapa tahun lagi kita mempertahankan Jackson untuk kita percayakan sebagai striker utama dari Chelsea? Ini Chelsea loh, bukan Tottenham ataupun Newcastle. Ya. Newcastle pun itu punya Isaac guys. Ya, kita ngomong Chelsea, klub yang sudah juara 2 kali Liga Champions ya. Jadi CBC tidak paham mau dibawa kemana dari Chelsea ini. Owner itu buta sepak bola. Duo sporting director dari klub mediocre Brighton dan AS Monaco. Manajer dari Championship Leicester. Ya, maaf, bukannya CBC itu menjudge berdasarkan background dari pengalaman mereka loh ya. Tapi kita kan sudah memberikan kesempatan kepada mereka ya, khususnya kepada duo sporting director ini dan selama 2 tahun dan mereka itu gagal untuk memberikan striker elit dunia kepada Chelsea. Kalau owner ya mau gimana lagi? It's owner guys. Kecuali ada yang datang dari luar atau mereka mau menjual, kan kita tidak bisa memaksakan menjual sahamnya dari Chelsea, dari owners ini. Ya. Begitu juga dengan Maresca, ya, baru 6 sampai 7 bulan itu juga tidak fair juga. Terlepas dari nanti di akhir video CBC akan membahas apa yang menjadi keputusan dia untuk tetap mempertahankan beberapa pemain untuk turun. Nanti CBC bahas. Jadi terlepas dari itu, jadi tidak fair. Kemungkinan juga kalau dia tidak mencapai 4 besar, I'm sorry to say, Maresca. Ya, kalau tetap menurunkan pemain yang sama, I'm sorry to say. Oke, jadi gini loh guys, balik lagi itu mindset, ya, mindset. Duo sporting director kita ini dari klub mediocre, guys. Nah, dan sekarang mereka itu ada di Chelsea. Tapi mindset mereka itu belum berubah, guys. Mindset mereka itu masih di klub mediocre. Jadi Chelsea ini diperlakukan seperti Brighton atau AS Monaco. Klub mereka sebelumnya sebelum join di Chelsea. Ya. Jadi ibarat gini loh guys. Kalau kita biasanya naik Avanza dan Xenia ya, naik mobil Avanza Xenia. Oke, jadi kita samakan levelnya dulu nih ya. Eh, level mindset kita ya. Nah, kita kan biasa naik mobil Avanza Xenia. Terus kita kan lagi di jalan ya.
lagi semobil sama teman kita yang punya beberapa mobil, termasuk mobil sport car seperti Ferrari, ya kan? Nah, kali ini kita lagi ada di dalam mobilnya dia, yaitu Alphard, ya. Kita naik salah satu mobilnya dia. Oke. Nah, terus di jalan kita lihat nih ada Tesla. Terus kita ini nyeletuk, ngapain beli mobil sedan Tesla ini? Kan sedan, nggak enak, duduknya terlalu rendah. Ada polisi tidur, rawan kena, ya kan? Terus baterainya juga itu kan sangat mahal. Karena pada saat ganti baterai itu kan harganya hampir setengahnya dari mobil tersebut. Mana lagi kalau perjalanan keluar kota, bingung ngecasnya di mana, ya kan? Karena tidak ada charger di setiap kota, ya kan? Dan tidak muat banyak orang juga, cuma muat 4 sampai 5 orang karena ini kan sedan. Enakan mobil besar bisa 7 orang rame-rame, bisa buat isi barang yang banyak ya, lebih luas kayak Innova lah ya. Lebih nyaman Innova itu. Nah, temen yang punya Alphard itu ya di sebelahnya ketawa. Dia berkata, "Hei sob, kamu pikir orang yang naik Tesla itu tidak punya mobil lain apa di rumahnya?" Ya, rata-rata ya, yang gua kenal, orang yang punya Tesla itu punya mobil lain di rumahnya, seperti Alphard, Ferrari, Hammers, bahkan Innova sekalipun dia punya untuk operasional antar jemput anak sekolahnya. Terus temennya lanjut bilang, aku sendiri bro, udah beli Tesla dari 6 bulan lalu, tapi inden, baru besok itu diantar di minggu depan. Terus temennya kaget, loh, kamu kan udah punya Alphard, udah punya Lambo, terus udah punya juga Avanza. Terus buat apa beli Tesla? Terus temen kayanya ini bilang, ya nggak apa-apa bro, cuma pengen nyoba aja mobil listrik itu gimana sih, enak atau enggak. See, ya, udah paham sampai di sini? Ya, Win Stanley dan Stewart itu levelnya di Avanza Xenia, guys. Brighton Ice Monaco. Jadi mindset mereka itu masih mengelola klub mediocre. Buat apa beli di sini? Buat apa beli pemain itu? Kita kan sudah punya Avanza Xenia. Ya, ibarat Jackson Madueke Sanchez lah ya. Jadi buat apa beli Jaguar kayak Osimhen? Terus buat apa beli Hammers kayak Donnarumma? Dan buat apa beli Ferrari kayak Cristiano Ronaldo? Ya balik lagi ke mindset kawan. Ya mindset itu penting. Seperti mental lah. Ya kalau Anda di klub besar, ubahlah mindsetmu jadi klub besar. Jangan udah kaya, udah berkecukupan, bisa beli ini itu, tapi mentalnya itu nggak dirubah. Mentalnya itu masih mental miskin, masih ngemis sana sini, minta traktir makan di sana sini, ya. Padahal dia mampu nih loh guys. Jadi kalau kita mampu membeli pemain besar, pemain elit ya, so do it. Jangan beli pemain muda lagi, pemain muda lagi, pemain muda lagi. Dan yang terakhir sebelum CBC itu menutup video dari CBC ini, CBC mau memberikan fun fact lainnya ya. Kali ini terkait Robert Sanchez. Kalian masih ingat dia dari klub mana kan? Hmm? Oke. Sporting Director tadi, Paul Winstanley. Dari mana tadi? Ya, Brighton. Oke. Pengen tahu koordinator pelatih kiper Chelsea siapa? Ben Roberts. Ya, Ben Roberts dari mana sebelumnya? Brighton.
Apa perlu CBC jelaskan lagi kenapa itu Maresca selalu memainkan Robert Sanchez meskipun dia ini sudah membuat 5 blunder yang berujung gol di musim ini? Nggak perlu kan? Kalian simpulkan sendiri dah, ya. Dan CBC kasih PR buat kalian untuk tulis di kolom komentar. So, apakah ini ending dari pembahasan dari dua sporting director? Oh, tentu saja belum, kawan. Besok CBC akan membahas lagi dosa-dosa sporting director kita kali ini. Oke, I think that's all di episode ke-174 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care. God bless. And keep the blue flag flying high. Come on, the Charles.